Halo, saya Kak Enggar. Saya adalah pengajar musik dan juga menjadi cikal bakal berdirinya Klavieris Musik Studio. Saya sangat bersyukur karena sampai hari ini saya masih dapat mengajar musik, punya murid-murid yang menyenangkan dan juga orang tua murid yang sangat mensupport mereka dalam kegiatan bermusik. Berikut ini akan ditampilkan perwakilan orang tua murid yang akan sedikit menceritakan dan men-sharingkan bagaimana musik dalam kehidupan mereka masing-masing dan juga bagaimana mereka dalam mendampingi anak-anaknya berkegiatan musik. Selamat menyaksikan. Musik itu udah kayak kayak kebutuhan sehari-hari, kayak rutinitas, kayak iya tiap hari itu nggak bisa nggak ada musik. Pasti dalam satu hari itu nggak mungkin kita nggak dengar musik. Musik kan macam-macam ya. Bahkan kalaupun nggak dengar musik, at least saya itu kayak gerendengan itu ya, kayak senandung gitu. Kalau misalnya nggak bisa tidur, kayaknya hampir tiap hari suami saya itu kalau mau tidur setelin musik. Apa yang bikin tidur ya nggak bisa bangun itu jadi. Terus kalau misalnya lagi suntuk juga kayaknya harus dengar musik nih gitu. Di kantor juga kerja harus dengar musik itu, kalau enggak ya kayak ada yang kurang aja gitu. Itu jadi kayak musik itu kayak bagian dari kita deh, bagian hidup kita sehari-hari, kebiasaan rutinitas itu sih menurut saya. Lagu daerah, jazz, apa semua tuh saya suka. Saya tergantung mood ya, tergantung pengen denger apa gitu. Tapi kadang-kadang misalnya di TV yang nggak lagu nggak suka pun ya udah biasa aja gitu, denger aja. Pokoknya saya tuh penikmat musik semua musik, nggak ada satu jenis musik yang saya suka apa gitu, nggak ada sih. Menurut saya musik itu menggambarkan apa ya, perasaan rasa kita tuh, rasa kita kayak apa kita dengar apa, rasa kita senang kita dengarnya musiknya kayak apa gitu. Kalau menurut saya, musik itu salah satu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bisa berkomunikasi dengan manusia ya, dengan apa, alam juga ya kalau menurut saya, karena kita sangat bisa menikmati semua musik gitu. Kita bisa menyampaikan perasaan kita juga melalui musik ya. Kita menyampaikan semua komitmen kita terhadap pencipta juga melalui musik ya. Itu kira-kira sih. Jadi menurut saya anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia sebagai salah satu talenta yang luar biasa untuk menyampaikan perasaan kita kepada sang pencipta, kepada sesama manusia, kepada
saya juga sebenarnya unik sih, saya suka jazz itu nggak sengaja. Waktu itu ada artis mungkin tahu ya, Jamie Cullum ya. Jadi kalau Waduh, itu saya bilang ini orang mainnya aneh banget tuh, notasinya nggak jelas, loncat sana loncat sini, mainnya gini main gitu kok, tapi enak nih gitu, enak banget mainnya. Akhirnya waktu Java Jazz tahun 2000 berapa ya, lupa saya tuh, yang datang ke sini itu saya nonton konsernya, itu pagi jam jam 1 pagi itu ngantri 2 jam sebelumnya, panjang gitu. Ini orang macam apa sih sampai orang banyak banget yang menonton. Begitu masuk, wah memang gila sih, mainnya, sampai itu piano diinjek-injek sama dia, tapi enak aja di telinga gitu, nggak ada itu apa namanya, nggak ada yang ngerusak telinga gitu, ini orang enak. Nah mulai di situ ya sudah, akhirnya saya memperbanyak referensi jazz, ada foreplay, terus ada apa itu yang apa, instrumen juga tuh saya suka tuh, tapi saya lupa namanya, itu yang cuma 2 orang main gitar, itu juga bagus. Akhirnya ya itu, saya senangnya di situ sih. Jadi awalnya adalah mendengar sebuah musik dengan karya yang enak. Selain itu saya suka musik yang lainnya, pop Indonesia saya juga suka, pop kreatif saya suka, blues, tapi bukan blues yang benar-benar blues ya, tapi yang sudah kontemporer itu sudah oke. Nggak ada ya gitu sih, lebih kena ke jazz tuh karena memang nadanya nggak standar gitu, dia tuh larinya kemana-mana. Betul. Nah, itu membuat nyaman aja sih. saya dari umur 8 tahun ya, 12 tahun, 8 ke atas itu udah solo nyanyi solo, tapi karena kami kan anak daerah gitu, jadi jarang terekspos. Pertama solo nyanyi di gereja, terus bawa nama instansi sekolahan untuk kita diadu gitu kan, ya dapat juara terus sampai sekolah masih tetap suka nyanyi, sampai saya gabung di salah satu band, cuman rekamannya kurang beruntung, terus udah dari Jakarta, masuk di salah satu band berbendera Jakarta untuk kita cari uang lah. Nah di situ saya dari tahun 2004 udah menjual suara jadi penyanyi sampai 2012 keliling Indonesia dinyanyi, masih di nyanyi juga, di musik juga. Saya bawa nama daerah, bawa nama Indonesia ke Eropa, masih tetap di musik ya, kira-kira garis besarnya seperti itu. Pengalaman kami sih sebenarnya, saya lebih banyak pengalamannya di pelayanan ya, untuk musik, khususnya untuk menyanyi. Jadi kita mengambil komitmen untuk menjadi kalau di tempat ibadah kita itu disebutkan pemandu pujian ya. Jadi itu sih pengalaman kita yang lebih banyak, dan sampai hari ini masih berkomitmen untuk mengambil pelayanan itu, pelayanan musik di gereja. Saya tuh pengen banget sebenarnya denger bunyi piano di rumah gitu. Jadi kalau misalnya si Alif sampai udah jago dan bisa gitu kan ya gitu, terus kayak misalnya di rumah kita lagi ngapain dan dia main piano terus Alia nyanyi gitu, itu kok kayaknya bakalan nyenengin banget di rumah gitu. Sebenarnya sih
niat saya nggak harus itu anak harus jadi profesional, harus jadi pemain piano yang gimana banget, harus bisa sampai nyiptain lagu atau harus jadi kayak gimana, enggak sih gitu. Karena niat awalnya memang musik itu buat penyeimbangan dia gitu. Jadi saya nggak mau cuman masukin dia semua hal-hal yang kayak apa ya, harus sains gitu, harus yang keilmuan aja, tapi saya juga mau nyimbangin dia di bidang seni supaya hidupnya dia juga secara emosional dan logikanya juga seimbang gitu sih sebenarnya tujuan utamanya gitu. Kalau misalnya ternyata dia berkembang di musik itu menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, ya kenapa enggak juga gitu. Jadi tapi ini bukan kayak saya push kayak sebagai orang tua, saya mau kamu jadi kayak gini gitu, enggak sih gitu sebenarnya. Makanya dibalikin lagi ke minat anaknya gitu. Selama dia kayak masih mau piano gitu, oke, terus gitu, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya gini Mas, saya nggak mengarahkan dia harus bisa banget dengan musik, enggak. Tetapi kalau dia memang maunya di situ, just do it. Karena apa gini, kalau mungkin kita udah di zamannya berbeda ya. Saat saya dulu masih kecil, bapak sabu saya, oh harus kamu gini ya. Kebetulan bapak ibu saya nggak gitu juga. Pokoknya kamu yang kamu suka, lakukanlah. Tapi pada saat kamu sudah mendapatkan yang kamu suka, tekunilah gitu. Nah saya pengen anak saya juga gitu. Saya nggak membatasi dia harus suka musik, enggak. Tapi pada saat saya melihat potensi dia dalam musik yang bagus, ayo sekalian aja tekuni saja. Karena menurut saya gini, musik itu nggak akan pernah habis, masanya nggak akan pernah hilang. Pernah gitu tiba-tiba, oh besok musik jazz akan mati, nggak akan lah. Oh misalnya dangdut akan hilang, nggak mungkin lah. Itu akan ada masanya dan akan ada orang-orang yang bertekun atau menekuni bidang itu gitu. Jadi saya pikir karena musik ini akan hidupnya akan mungkin sampai nanti gitu, karena musik juga udah lama kan, sejak dulu juga sudah ada gitu. Ya mengapa tidak? Nah itu mengapa saya ngambil ke musik itu buat itu. Kamu nanti di masa depanmu kalau bisa menekuni ini, saat yang lain tidak bisa, ini bisa. Dan ini gak akan mati. Gitu Mas. Sejauh mana ya? Dibeliin piano, ngeles hayu. Kalau misalnya dia sampai mau nambah lagi jamnya juga hayu gitu. Sebenarnya sih kalau dari sisi kita sebagai orang tua tergantung sama anaknya. Kalau misalnya dia begitu, dia mami aku mau ini gitu, ya akan diusahain bisa sih gitu. Terus kalau misalnya ada challenge dari Kak Enggar misalnya kayak ini mau ada konser gitu, ini anak-anak mau ikut atau enggak gitu, ya saya akan daftarin gitu mereka untuk ikut. Jadi supaya mereka nggak cuman ya latihan kayak gitu-gitu doang, tapi mereka juga ngerasa bahwa mereka harus tampil nih, harus ini nih, harus ini gitu kan. Kayak kalau kayak gitu akan memicu mereka untuk do better ya harusnya gitu. Sebenarnya apa yang saya bisa dukung, saya pasti akan dukung semua Mas. Sebagai contoh, dia kan piano sekarang. Harga piano kan nggak murah Mas, mahal gitu. Ya entah dari mana ada aja jalannya kita bisa mendapatkan piano seperti itu. Jadi alat musiknya kita sediakan. Sama dengan yang nomor 2 dia suka ngedrag. Ya alat musiknya kita coba bantu sediakan. Jadi apa yang yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya kita harus support sih. So far untuk kalau menurut saya perlengkapannya dia atau kelengkapannya dia untuk bermusik saya pikir sudah cukup memadai ya. Biar anak itu nggak bosen gitu di rumah kan, pandemi gitu. Main di luar saya juga was-was, mending saya bawa les dan saya tahu tempatnya nyaman. Nah, kalau pas awal pandemi banget tuh mungkin kita masih takut banget kan, sempet stop juga gitu ya beberapa bulan gitu. Terus akhirnya sempat ngobrol-ngobrol lagi lah sama Kak Enggar, ini gimana nih, mau lanjut lagi atau gimana, mau online gimana. Saya pikir kalau online juga ya sekolah online aja juga susah ya, kadang-kadang anak-anak nggak efektif, apalagi kalau piano gitu. Yang itu loh lift tombolnya lah, gimana cara, maksudnya nggak bisa benar-benar ngasih contoh. Akhirnya ya udah deh kita tetap terusin aja gitu. Ya pemikirannya gitu lagi sih, di pandemi ini anak-anak kegiatan di luar rumah itu untuk ketemu teman, untuk dia bersosialisasi, untuk dia melatih apa ya, gimana dia berinteraksi sama sesama aja udah jadi minim banget gitu kan gitu. Nah kalau misalnya semua kegiatan dikurangin, saya rasa tuh
padahal di masa alif alia ini kan perkembangan anak lagi pesat gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ini di take out juga gitu, saya takutnya malah nantinya ada impact yang lebih buruk gitu sih, dibandingkan ini tetap menjadi penyeimbang dari apa kegiatan mereka sehari-hari gitu. Dan ternyata mereka juga setiap kali mau les, hari ini les kan mami, hari ini kayak datang kan gitu. Jadi kayak ya ada yang ditunggu, ada yang ini gitu. Saya juga melihatnya senang gitu, supaya anak-anak itu nggak terlalu kayak aduh lagi kayak gini nggak bisa kemana-mana, aduh nggak kegiatan gitu, nggak ada kegiatan, nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Kayaknya bagi mereka tuh nantinya efeknya akan jadi jauh lebih buruk sih gitu. Sebaiknya jangan berhenti bermusik. Kalau saya sih lihatnya seperti itu. Karena kenapa? Karena musik ada tiap hari sih. Kalau berhenti kita tuh kayak latihan apa, berhenti jadinya memulainya lagi nanti akan sedikit sulit. Dan masa pandemi memang bermasalah gitu. Bermasalah dalam apa ya? Biasanya kan lebih baik kalau saat dia berlatih bertemu ya. Memiliki apa ya, kedekatan secara emosional, terus lebih cepat untuk menangkap tingkat kesulitannya atau ketidaknyamanannya ada di mana gitu kan. Si anak ini akan bertanya langsung kepada mentornya gitu. Sekarang kalau lewat daring memang bisa, cuman secara kedekatan emosional atau apapun agak sedikit sulit. Saya secara teknikal musik mungkin karena saya tidak tahu secara teknisnya, secara mendalamnya gitu ya. Tapi yang saya rasakan adalah hasilnya. Karena itu bermain musik lebih enak ya didengar gitu. Jadi lebih lembut gitu ya. Dan dia lebih nyaman sih. Dan keinginan untuk berlatihnya atau untuk datang belajar dengan guru itu lebih antusias. Itu sih yang saya lihat. Berarti kenyamanan itu sih menurut saya. Kenyamanan buat anak-anak. Clavialis lebih apa ya ngomongnya mudahnya gini. Lebih mendekati kebutuhan si anak. Kan ada tempat les yang lain ada kurikulumnya. Which is bagus, nggak jelek. Ada kurikulumnya, harus di-achieve kayak gini, harus di-achieve seperti itu. Harus ada. Sebenarnya ini dan ini akan mendukung, Clavialis dan tempat les ini akan saling mendukung. Kenapa? Pada saat di sini kurang nyaman, dia akan ngomong ke sini nih, aku nggak enak ya di sana. Biasanya gitu, kalau tanya itu gitu. Yang ini harusnya gini, dia akan curhatin. Jadi tempat curhat sebenarnya Clavialis ini. Karena lebih mengerti anak, kebutuhan anak maunya kemana. Itu bagusnya di situ. Nah di sisi lain dia akan bertempur di ranah kurikulum ini untuk mendapatkan grade lebih naik lagi. Dan sampai sekarang si Tania emang ambil 2 les ini dan progresnya cukup bagus, saya senang. Gitu. Meskipun di sini stres, di sini bahagia gitu aja sih. Tapi dua-duanya mendukung dia untuk bagus sih. Jadi bagusnya Clavialis itu mendekati apa ya, keinginan atau potensi si anak maunya kemana. Kadang kan musik itu juga nggak bisa apa ya, nggak bisa kamu harus senang musik yang seperti ini, tipenya harus seperti ini, kamu harus yang kontemporer ya, nggak boleh klasik ya. Ya nggak bisa juga, kalau anaknya suka klasik gimana. Nah saya lihat Clavialis itu lebih apa ya, lebih mendekati si apa ya, minatnya si anak. Itu bagus sih. Sebenarnya kayak dari sisi anaknya sendiri dan dari sisi saya sih kayak udah oke sih ya gitu, dari sisi pengajaran dan gurunya sendiri gitu. Kegiatan-kegiatannya juga kalau belum pandemi gini kan ada kayak yang buat konser-konser gitu, jadi menurut saya juga itu bagus sih buat anak-anak gitu. Jadi dia kayak latihan itu ada hasilnya gitu, oh gue tampil nih, dilihat orang-orang gitu dan segala macam. Jadi ada kebanggaan di dirinya dia juga gitu atas hasil latihannya dia gitu. Mungkin ini ya saran masukan, murid udah terima materi, mungkin bisa ada waktu kayak ujiannya gitu, biar dia terpacu gitu. Saya ada ujian. Kalau masukan secara khusus sih saya mungkin dengan masa pandemi ini kita
bisa menampilkan mereka melalui digital saja dulu, kemudian nanti kalau sudah bisa onsite ya mungkin beberapa kegiatan yang onsite nanti Hana bisa ikuti itu sih. Jadi kalau sekarang bermain musik dengan melalui digital saja sih sudah cukup bagus, seperti yang sudah tampil-tampil di YouTube luar biasa. Selama ini sih sudah cukup baik. Saya melihatnya juga sudah cukup baik. Harapannya sih ke depannya apa ya, Claviaris ya bisa lebih banyak apa ya. Saya lebih senang kalau tempat musik itu lebih banyak variannya. Bisa ada misalnya bisa latih biola, katakan piano, apa cabang musiknya atau cabang instrumen yang bisa dimainkan lebih banyak. Lebih ke situ sih ke arahnya, tapi so far saya melihat apa ya pelayanannya, melihat hasil dari anaknya apa les di sini atau menarik ilmu atau menimba ilmu musik di Claviaris sudah cukup baik sih. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Selamat Hari Musik Nasional. Semoga musik di Indonesia semakin berkembang, Bisa selalu hidup, bisa selalu berkembang, dan bisa selalu menjadi teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga musik Indonesia selalu kreatif, selalu menghasilkan karya-karya yang terbaik. Jayalah musik Indonesia dan majulah terus Claviaris untuk memajukan musik Indonesia. Terima kasih. Thank you. Selamat Hari Musik Nasional. Semoga Claviaris Musik Studio boleh mengambil peran dalam lahirnya musisi-musisi tanah air.